Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Oke, coba di set nih agak suaranya nggak enak. Ya, puji nama Tuhan. Ya, coba lihat kanan kirinya. Ya kan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat buat siapa? Buat kita semua. Amin. Kita masuk di bulan yang baru, Bapak Ibu Saudara, pembelajaran kita. Dan pada bulan ini kita belajar hal yang istimewa. Ya kan, kita akan belajar kita di mana nanti minggu depan kita akan merayakan, ya kan, atau kembali satu hari yang istimewa bagi umat Tuhan. Ya kan, umat Kristen, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Ya kan, atau disebut Pentakosta. Kata penta itu artinya 50. Jadi 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus, bertepatan dengan di minggu depan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu bulan ini kita berbicara tentang hidup menyala oleh Roh Kudus. Ya, hidup menyala oleh Roh Kudus. Ya kan, kalau orang timur bilang manyala abangku, ya kan, manyala kakak, ya kan, coba lihat kanan kirinya, bilang manyala abangku. Nah, gitu Bapak Ibu Saudara, harus menyala. Ya kan, kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Roh Kudus. Ya kan, Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan membuat kita bisa melihat dan melakukan perkara-perkara ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita punya Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan ada Allah Roh Kudus di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, percayalah, ya kan, setiap perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ya kan, saya juga mengajak setiap kita, ya kan, para murid, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita sudah merayakan kemarin hari Kamis. Tetapi bukan hanya merayakan saja Bapak Ibu Saudara. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh mereka, ya kan, berkumpul, berdoa, dan menunggu pencurahan Roh Kudus. Ya kan, dan kita sudah baca di dalam Alkitab atau di firman Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan berkumpul, berdoa selama 10 hari. Dan tepat pada hari yang ke-50, ya kan, Roh Kudus dicurahkan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk, ya kan, hari ini hari ketiga, ya kan, doa pencurahan Roh Kudus kita. Saya mengajak saudara yang belum ikut, ya kan, mari, ya kan, setiap malam jam 20.30 secara online, ya kan, kita berdoa, ya kan, untuk, ya kan, merindukan hal ini. Ya, kita tidak lagi meminta Roh Kudus dicurahkan dari surga, tidak, Roh Kudus sudah ada di sini. Tetapi momen ini mengingatkan kita supaya kita memberi diri kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang Kristen sudah ada Roh Kudus di dalam hidupnya, tetapi Roh Kudusnya hanya disuruh duduk diam, hanya disuruh diam saja, pasif. Padahal Roh Kudus ini pengen bekerja, padahal Roh Kudus ini pengen berkarya. Ya, ibaratnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini seperti rumah. Rumah itu ada bangunan rumah itu ada ruangan-ruangannya. Kita memang percaya Tuhan Yesus, kita terima Roh Kudus. Tapi ibaratnya Roh Kudus itu sudah masuk dalam, ya kan, rumah kita, tapi tidak diizinkan. Ya kan, dia hanya sekedar masuk, duduk di ruang tunggu atau duduk di ruang tamu. Ya, sehingga apa? Sehingga kehidupan kita tidak mengalami sesuatu yang berbeda. Kita memang terima keselamatan daripada Tuhan, tetapi kita tidak menikmati kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudusnya kita tidak izinkan dia bekerja secara aktif. Nah, di momen 10 hari ini dan momen, ya kan, nanti Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, kita meminta dan mengizinkan Roh Kudus itu ambil alih. Bukan hanya duduk diam sebagai tamu di dalam hidup kita, tetapi dia menjadi pemimpin hidup kita. Dan kalau Roh Kudus yang pimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya kan, firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa api yang sudah ada itu, ya kan, harus dikobarkan lagi. Jangan sampai api itu meredup.
Ya kan, bahkan api itu Bapak Ibu Saudara, kalau pagi hari ini kita akan belajar bagian bagaimana supaya api itu tidak padam. Karena banyak orang Kristen apinya sudah padam, semangatnya sudah padam, ketaatannya sudah padam, kesetiaannya sudah padam. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat terlebih dahulu di dalam Imamat pasal yang ke-6, ya kan, sebagai ayat pembelajaran kita. Imamat pasal yang ke-6 di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Imamat 6 ayat 12 sampai ayat 13. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, sambil saudara cari di Alkitab saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atasnya, menyusun korban bakaran dan membakar lemak korban keselamatan di atasnya. Api itu harus terus menyala di atas mezbah, jangan sampai padam. Ini perintah daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini perintah. Kalau kita lihat ya kan konteks ayat ini, ya kan saat itu adalah tugas daripada imam Bapak Ibu Saudara di bait Allah. Tetapi kita tahu ya kan setelah kita terima Tuhan Yesus yang menjadi imam, ya kan secara rohani ya kan adalah kita semua juga. Ya kan firman Tuhan katakan bahwa kita adalah imamat rajani, artinya kita juga adalah para imam. Dan para imam Bapak Ibu Saudara artinya apa? Bukan hanya tugas pendeta saja yang membuat korban bakaran. Kalau saudara baca di Alkitab, konteksnya adalah korban bakaran. Bagaimana ya kan api itu harus siap selalu 24 jam siap ya kan untuk mengadakan korban bakaran dan korban keselamatan. Bapak Ibu Saudara, para imam harus menjaganya. Setiap pagi dia harus cek Bapak Ibu Saudara, jangan sampai api itu padam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ya kan atau pernah melihat tayangan Olimpiade. Pernah lihat tayangan Olimpiade Bapak Ibu Saudara? Simbolnya apa? Api. Dan apinya itu api abadi dibilangnya. Api yang tidak pernah padam. Di Indonesia juga di Jawa Timur ada ya kan di sebuah tempat yang apinya menyala terus Bapak Ibu Saudara. Ya kan sampai suatu ketika setelah akhirnya berpuluh tahun Bapak Ibu Saudara dunia digoncangan ya kan karena api dari Athena di Yunani itu tiba-tiba padam. Ya kan gak lama kemudian api di Jawa Timur juga yang setelah sekian ratus tahun Bapak Ibu menyala tiba-tiba padam. Bapak Ibu Saudara, ternyata ya kan api di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya kan kita disuruh ya kan untuk menjaga api roh kita ini tetap menyala. Api Olimpiade itu harus dijaga, dinyalakan sebagai satu tanda semangat para atlet yang bertanding, semangat ya kan. Api yang menyala juga sebuah tanda, sebuah kehormatan Bapak Ibu Saudara. Para atlet bertanding membawa negara, membawa kehormatan negara. Ya kan, api yang menyala juga sebuah tanda komitmen ya kan untuk fair, bertanding dengan baik, dengan jujur. Ya kan, ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan rohani kita, kita juga harus menjaga api roh kita yang ada di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Kemarin hari Kamis kita sudah ibadah padam, senang, semangat. Ya kan, rohnya menyala. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak cukup. Ya kan, kita bergantung sama momen-momen tertentu. Momen retreat, momen ya kan yang membuat kita ya kan menjadi semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi semangat itu harus dijaga setiap hari. Saudara, waktu ada jam ibadah atau tidak, waktu saudara doanya dijawab atau tidak, lagi ada masalah atau lagi ada berkat, api itu harus tetap menyala Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, api di sini bicara tentang semangat kita untuk tunduk kepada Tuhan, semangat kita untuk hidup di dalam kebenaran.
Ya, api di sini bukan api marah-marah ya Bapak Ibu Saudara, tapi api untuk hidup, ya kan, api kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam ya kan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mengajak setiap kita supaya kita boleh menjaga api ini tetap menyala. Bapak Ibu Saudara, ya kan, kata api, ya kan, dalam bahasa aslinya es, menunjukkan sesuatu yang menyala dengan kekuatan, dengan kemurnian, dan dengan kekudusan. Ya, saya bilang tadi, di dunia menyangka ada api abadi dari Athena atau di Jawa Timur, ternyata mati juga. Api yang abadi itu, ya kan, memang tidak bisa hadir dari dunia. Api yang abadi itu justru harus turun langsung dari hadirat Tuhan. Apakah benar ada api yang turun langsung dari hadirat Tuhan? Ada. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Imamat pasal yang ke-9. Imamat pasal yang ke-9 ayat yang 24. Imamat 9 ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Ya kan, tak kalah seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Perhatikan, yang tadi di ayat sebelumnya kita baca bagaimana para imam, para hamba-hamba Tuhan, kalau kita bicara hamba Tuhan secara umum kita semua, ya kan, disuruh menjaga api, ya kan, api korban bakaran tadi, ya kan, tetap menyala. Ternyata api itu datangnya dari mana? Ternyata dari ayat ini, dari sorga langsung. Ya kan, dari Tuhan langsung Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita belajar, kita renungkan Bapak Ibu Saudara, api ini datang bukan karena semangatnya kita. Api ini datangnya bukan karena moodnya kita. Ada banyak orang Kristen semangat ikut Tuhan kalau lagi datang seneng. Kalau orderan, kalau komisi cair, semangat ikut Tuhan. Bukan gitu cara mainnya Bapak Ibu Saudara. Itu apinya bukan api dari Tuhan. Ya kan, bukan karena mood kita, bukan karena keadaan kita. Ya, api itu datangnya dari Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita ini bertanggung jawab memelihara api tersebut. Apinya nggak dari kita, apinya dari Tuhan langsung. Tapi yang bertanggung jawab menjaga tetap nyala adalah kita. Jadi kita nggak bisa mengatakan, saya kok nggak semangat ya, ya kan karena mungkin Tuhan nggak memberkati saya. Oh bukan Bapak Ibu Saudara, yaitu karena hatinya kita yang nggak beres. Saya nggak mau beribadah, saya nggak mau berdoa, saya ya kan saudara lebih suka hal-hal duniawi. Jangan terus-menerus menyerahkan si iblis. Iblis itu cuman menggoda saudara untuk mengalihkan perhatian saudara. Ada yang lebih enak loh. Tetapi semua balik lagi tanggung jawabnya sama diri kita. Kitanya yang menjaga api yang sudah Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana api itu harus dijaga? Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga api itu, ya kan, untuk terus menyala setiap hari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ya kan, seperti saya sudah singgung tadi, bahwa api Roh Kudus tidak boleh tergantung pada emosi kita. Ya, api Roh Kudus itu nggak bergantung sama kondisi kita, pada emosi kita. Lagi seneng ya semangat nyanyi buat Tuhan. Kalau lagi nggak seneng ya, yang penting datang ke gereja, tor muka. Bukan Bapak Ibu Saudara. Api Roh Kudus itu menyala karena komitmen kita. Komitmen beda sama emosi. Kalau komitmen itu janji tertinggi kita sama Tuhan. Kalau emosi itu ya tergantung perasaan kita, tergantung pikiran kita. Ya, karena banyak orang Kristen ikut Tuhan hanya sekedar karena emosi saja. Disembuhkan, wah semangat ikut Tuhan. Ya kan, dijawab doanya, wah semangat ikut Tuhan. Ya puji Tuhan itu.
Tapi ada kalanya Tuhan tidak jawab, tidak sembuhkan, tidak jawab doanya. Bisakah kita tetap semangat? Nah, kuncinya di komitmen. Kuncinya bukan di emosi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, semangat itu bisa terbangun hanya dalam sehari. Saudara dengar ibadah, dengar khotbah, khotbahnya saudara rasa bagus, memberkati, saudara jadi semangat. Tapi setelah pulang, saudara biasa lagi. Itu namanya emosi. Tapi kalau komitmen, Bapak Ibu Saudara, itu dibangun setiap hari. Sama seorang pelari, Bapak Ibu Saudara. Ya kan, seorang pelari bedanya lari sprint sama lari jarak dekat sama lari lari jarak jauh apa, Bapak Ibu Saudara? Lari jarak dekat, ya dari awal pakai tenaga terus kencang-kencangnya. Coba kalau saudara lari maraton jarak jauh, ya justru saudara harus atur ritmenya. Yang penting konsisten. Betul, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena emosi, karena moodnya kita akan kalah dengan konsistennya kita. Nah, kita perlu membangun kehidupan bersama Tuhan itu konsisten. Ya kan, belajar untuk dekat sama Tuhan itu setiap hari. Saudara nggak mungkin bisa jadi anak Tuhan yang apinya terus menyala dengan benar kalau kita nggak bangun kedekatan kita dengan Tuhan itu setiap hari. Kalau saudara hanya bangun kedekatan dengan Tuhan setiap hari Minggu, saya pastikan itu api yang palsu. Api yang palsu. Karena hanya sebuah kebiasaan saja. Oh, hari Minggu, ya kan kita harus ke gereja. Kita jadi otomatis jadi orang yang baik. Kita tahu besok dia akan sudah hari biasa lagi. Kita merasa, wah yaudah kembali lagi seperti jati diri kita. Ya kan, seperti manusia dunia lagi. Itu emosi. Tapi kalau kita punya komitmen, Bapak Ibu Saudara, mau hari Minggu, mau hari Senin, hari Selasa, ya kan semua harinya Tuhan. Makanya kita juga setiap hari juga membangun ibadah di hadapan Tuhan. Ibadah itu nggak selalu bersama-sama, tapi saudara punya waktu pribadi, punya saat teduh pribadi dengan Tuhan. Itu yang menjaga kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Sebuah studi Journal of Personality and Social Psychology, ya kan, jadi ini penelitiannya sains ya, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang konsisten lebih berdampak jangka panjang dibandingkan motivasi sesaat. Ya, saudara kalau dengar motivator atau dengar khotbah yang enakeun menurut saudara, saudara termotivasi, semangat, tapi nggak cukup. Coba aja Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara sudah dengar khotbah? Ya, banyak juga mungkin saudara, wah khotbahnya ini buat saya nih, memberkati saya. Tapi coba lihat perubahan hidup kita. Berubah atau enggak? Karena itu hanya motivasi sesaat. Bukan khotbahnya yang salah, bukan pengkhotbahnya. Kitanya yang gak membangun diri kita setiap hari. Khotbah itu gak cukup hanya saudara dengar di mimbar, Bapak Ibu Saudara, tetapi khotbah itu harus saudara hidupi setiap hari. Apa yang saya katakan, firman Tuhan yang saya khotbahkan, saudara belajar lakukan. Banyak orang Kristen nggak menghadapi terjadi perubahan, mau ikut Tuhan, mau jadi jemaat Tuhan, bahkan jadi pelayan Tuhan bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara, tapi nggak berubah. Kenapa? Karena rohaninya hanya tergantung mood. Ya, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan bilang seperti ini, kebiasaan rohani yang kecil dilakukan terus-menerus akan membuat api Tuhan tetap menyala lebih lama dari semangat sesaat. Ya, Bapak Ibu Saudara, gimana caranya kita membangun komitmen? Ya, bangun mulai dari kebiasaan yang baik. Ya, bangun pagi. Ya kan, jangan terus siang-siang, Bapak Ibu Saudara, bangun pagi. Tuhan Yesus ngajarin sama kita nggak? Iya, dia setiap hari bangun pagi. Habis bangun pagi ngapain? Lihat TikTok? Lihat Instagram? Bukan, berdoa. Tuhan memberikan contoh.
Mulai dari hal kecil Bapak Ibu Saudara, kita punya ibadah buat diri kita bersama dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi, berdoa, baca firman, ya kan, sebelum saudara beraktivitas. Mungkin nggak lama Bapak Ibu Saudara, ya kan, 10 menit, 15 menit. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lakukan itu, sama seperti saudara tuh naruh kayu, ya kan, di atas api. Pernah camping? Pernah camping ya? Camping kalau kita menyalakan api, ya kan, supaya apinya terus nyala, nggak diapain? Dikasih kayu lagi kan? Kasih kayu lagi. Nah, itu komitmen kita tuh terus. Kayu tadi itu ya doa kita. Kayu itu tuh saat teduhnya kita. Kayu tadi itu akan penyembahannya pribadi kita. Jadi jangan nunggu ada ibadah, saudara baru semangat. Saudara harus bangun semangat saudara. Ya, banyak orang Kristen menyalahkan, gerejanya nggak enak, nggak membangun, ya kan, saya biasa saja. Yang salah bukan gerejanya, yang salah bukan musiknya, yang salah bukan keadaannya. Saya seringkali Bapak Ibu Saudara kalau pelayanan, ya kan, bukan hanya di kota-kota, sampai di pelosok Bapak Ibu Saudara, nggak ada tuh yang main drum, yang main musik, ya kan, seperti tadi, ya kan, hanya tepuk tangan. Ya, tetapi semangatnya itu bukan hanya sekedar semangat sesaat. Saya lihat ini karena api yang terus dijaga setiap hari. Ya, di daerah di Cilacap, waktu di daerah ya sekitar Cilacap Bapak Ibu Saudara, saya kunjungi sebuah jemaat waktu itu. Ya kan, saya naik motor, ya kan, kurang lebih perjalanan naik motornya hampir 2 jam. Nah, dari 2 jam itu saya hanya parkirin motor Bapak Ibu Saudara. Harus jalan kaki lagi, kurang lebih 1,5 jam jalan kaki. Dan jalannya bukan di jalan yang rata Bapak Ibu Saudara. Ya kan, jalannya belum ada aspal. Ya kan, saya sambil takut-takut jatuh saya itu. Tapi di situ Bapak Ibu Saudara, ada sebuah keluarga yang luar biasa. Dia bangun mesbahnya setiap hari. Memang dia nggak bisa ke gereja setiap minggu Bapak Ibu Saudara. Karena satu, yang pertama mereka sudah sepuh, usianya sudah 80 tahun ke atas. Belum lagi akses ke gerejanya saya bilang tadi. Ya kan, mereka nggak bisa. Tapi bukan berarti mereka kehilangan api dalam mereka. Karena setiap hari mereka membangun mesbah, membangun ibadahnya. Ya kan, sampai satu ketika dia bilang, Om, waktu itu dia panggil sama saya, Om, saya pengen bisa belajar, pengen bisa baca Alkitab. Oh gitu, ya berarti kakek belum ada Alkitab? Ada. Nah, saya bingung ya kan pengen baca Alkitab, pengen belajar baca Alkitab, tapi kan Alkitabnya ada. Ya saya pikir ya tinggal baca aja. Tapi masalahnya memang dia itu nggak bisa baca. Jangankan mau dikasih Alkitab Bapak Ibu Saudara, mau dikasih majalah apapun gak bisa baca. Tapi dia minta sama saya didoakan supaya bisa baca Alkitab. Kira-kira kalau saudara jadi saya gimana? Ya kan, udah ya kan, kayak dengerin aja YouTube. Nggak ada boro-boro YouTube Bapak Ibu Saudara. Ya kan. Tapi dia minta dengan semangat. Dia berdoa setiap hari. Saya hanya bantu dia. Saya bilang, ya kan, yuk kakek beriman, bisa baca Alkitab. Walaupun kakek nggak bisa baca, tapi kakek bisa baca Alkitab. Tahu saudara apa yang terjadi? Ya, karena api yang dijaga itu Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Dia bisa baca Alkitab. Saya nggak percaya dong. Iya, karena kayak pura-pura dikasih bacaan yang lain, buram Bapak Ibu Saudara. Padahal tulisannya majalah kan lebih gede, koran kan lebih besar. Ya kan, Alkitab kan lebih kecil ya tulisannya. Dia nggak bisa baca buku lain selain Alkitab. Itulah kuasa Roh Kudus kalau apinya terus dijaga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, api Roh Kudus itu bukan berdasarkan emosi sesaat, tetapi ada komitmen. Saya merindukan saudara membangun komitmen di hadapan Tuhan. Ya kan, membangun saat teduh pribadi saudara. Ya kan, setiap hari.
Sekarang kan banyak alat untuk bantu saudara. Kalau dulu mungkin bingung saudara apa, saudara bisa ikut ya kan di YouTube. Saudara juga, saya juga nanti malam juga saudara selama 10 hari saya bimbing saudara lewat TikTok. Bapak Ibu Saudara, saudara bisa ikutin. Itu bisa jadi saat teduh buat saudara, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, kita tadi sudah singgung, api tadi butuh kayu buat menyala terus. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi nggak sembarang kayu. Kalau kita tadi lihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan ya kan nggak sembarang kayu. Ya kan kayu yang khusus. Ya, coba kita lihat. Ya, ayat 12. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ya kan Pak Dwi suka camping, betul nggak Pak? Kalau sembarang kayu dimasukin ke api, apa yang terjadi Pak? Ya padam, betul nggak? Jangan-jangan kayunya basah. Ya kan tadinya udah basah, malah bukannya ngejaga si apinya tetap nyala, malah jadi padam. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan api yang ada di dalam kita, membutuhkan kayu yang benar. Kita nggak bisa sembarang lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, nggak bisa sembarangan lagi Bapak Ibu Saudara. Hal-hal duniawi saudara masukkan di hati saudara. Gak bisa sembarang lagi saudara, hal-hal duniawi yang harusnya saudara sudah tinggalkan, saudara masih masukkan telinga saudara, masih masukkan mata saudara. Kita ini kan sudah memberikan hidup kita buat Tuhan. Ya kan, jadi jangan lagi ya kan kita mengotori tubuh kita dengan hal-hal duniawi. Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat banyak orang-orang Kristen apinya ya kan jangankan menyala-nyala, bahkan cenderung mau mati Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa banyak orang Kristen ya kan gak semangat lagi? Padahal tetap kelihatannya dia ikut pelayanan, dia ikut ibadah, tapi gak ada gairah. Ke gereja gak ada gairah. Perasaan cuman pindah tempat tidur aja, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara. Ya kan tidur di rumah, panas, di gereja ada AC. Ya, kenapa? Nggak ada gairah. Kenapa? Karena hidupnya tuh dimasukin kayu-kayu lain, hal-hal sembarangan. Ya kan? Hal-hal yang nggak berkenan lagi masih kita ikuti. Ya gosip lah. Ya kan, ya tontonan-tontonan kotor lah. Ya perkataan-perkataan kasar lah. Ya kepahitan hati lah. Itu kayu yang salah, yang membahayakan api kita. Kita harus buang itu semua Bapak Ibu Saudara. Jangan sembarangan lagi. Saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini sudah dikuduskan, dibikin suci, dibikin benar, dibikin bagus. Seringkali kitanya sendiri yang mengotori diri kita. Bapak Ibu Saudara, ya. Kita perlu menjaga api kita terus menyala. Hati kita harus belajar terus berserah kepada Tuhan. Belajar hidup kudus, belajar sangkal diri. Ya kan, seorang tokoh Jongsun. Ya, Jongsun ini disebut obor, ya kan, obornya Asia. Apinya Asia, Bapak Ibu Saudara. Itu fotonya Bapak Ibu Saudara. Jongsun ini adalah seorang penginjil besar dari Tiongkok. Ya, kalau disebut di artikelnya itu Dr. Jongsun. Betul, karena di tahun itu Bapak Ibu Saudara 1901, ya kan jarang orang yang punya pendidikan tinggi jadi dokter. Tapi Jongsun ini orang yang pendidikannya tinggi. Tapi ketika dia kenal Tuhan Yesus, dia tahu semuanya itu sampah. Dia bakar semua ijazah-ijazahnya. Ya kan, dia belajar terima Tuhan Yesus. Berbulan-bulan setelah dia terima Tuhan Yesus, ya kan, dia mendekatkan diri sama Tuhan. Dia berdiam diri. Supaya apa?
Kalau dia pertama sudah bakar ijazah-ijazahnya, bukan berarti saudara bakar ijazah saudara ya, tapi ini dia sebagai satu tanda komitmen dia pribadi, dia mau tinggalkan setiap kemegahan, kepintaran dunia. Ya kan, dia hanya mau berharap sama Tuhan. Dia membakar dirinya bersama Tuhan. 6 bulan dia hanya mengurung diri, hanya berdoa secara pribadi sama Tuhan. Berdoa, berpuasa, membaca Alkitab. Ya, dia bilang seperti ini, hanya hati yang terbakar oleh Tuhan yang bisa membakar hati orang lain. Nah, kalau saudara ada orang-orang tua, ya kan, yang bergumul sama kelakuan anak-anaknya, nggak usah buru-buru telepon Kang Dedi. Bapak Ibu Saudara, ya ada kalanya anak-anak kita atau ada permasalahan kita, Tuhan izinkan supaya apa? Ya supaya mungkin kita ambil waktu secara pribadi sama Tuhan, supaya Tuhan yang membakar hati kita. Mungkin anak-anak kita udah gak mempan, ya kan, sama omongan kita, termasuk omongan Kang Dedi. Tetapi kalau Roh Kudus yang berbicara, amin Bapak Ibu Saudara, ya lalu Roh Kudus yang berbicara Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sudah banyak belajar ilmu penjualan, ya kan, saudara berwirausaha, oh ya kan, saudara bikin sale, saudara bikin diskon segala macam, kok masih gini-gini aja. Ya kan, sudah segala ilmu saudara pelajari. Saudara pengen meningkatkan karir, ya kan, saudara pengen memperbesar, ya kan, usaha saudara. Tapi kok solid ya, kok mentok. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara, ya kan, terlalu banyak kayu-kayu lain yang harusnya tidak ada di dalam hati kita. Kembali sama Tuhan, jaga kekudusan hidup, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Saudara-saudara, bapak-bapak yang masih suka menyalakan api yang lain di hadapan Tuhan. Siapa yang suka nyalain api yang lain? Ayo, tahu api yang lain apa? Hah? Udut, kata si Bang Sitorus, udut. Bapak-bapak nih masih suka menyalakan api yang lain. Bukan cuma bapak-bapak, saya tahu juga banyak ibu-ibu juga yang masih suka nyalakan api yang lain. Bukan cuma udut, ya kan, mancing-mancing marah suaminya. Nah itu juga nyalain api yang lain Bapak Ibu Saudara. Ya, bertobat. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya api Roh Kudus itu bisa betul-betul membara. Kalau api Roh Kudus itu membara, nggak ada hal-hal yang mustahil, ya kan, dilakukan dalam kehidupan kita. Ya, coba saudara introspeksi diri, kenapa? Ya kan, saudara mentok. Kenapa nggak terjadi terobosan? Jangan-jangan masih banyak api-api yang lain. Motivasi yang kotor, ya kan, ambisi-ambisi yang kotor, kompromi, hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lakukan itu, kita jaga hati kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kalau hati kita sudah terjaga dari kayu yang tidak benar, maka apinya ini bisa menyala dengan terang, akhirnya bisa menjadi terang bagi sekeliling kita. Karena Tuhan memang izinkan api Roh Kudus ini, ya kan, menjadi penolong buat kita. Tetapi bukan hanya itu, ya kan, supaya kita juga jadi terang. Ya Bapak Ibu Saudara, menjadi terang bagi sesama kita. Api di mezbah menyala agar korban bisa dibakar. Tadi kan korban bakaran. Apa yang harus kita bakar? Ya tadi Bapak Ibu Saudara, kenajisan kita, kekotoran kita, kemarahan kita, kemalasan kita, ketidakjujuran kita. Ya Bapak Ibu Saudara, dibakar di hadapan Tuhan supaya kita mendapat pengampunan. Amin. Mendapatkan pengharapan. Salah seorang pengusaha, ya kan, namanya Angela Wang. Angela Wang ini punya juga sebuah coffee shop. Ya, dia ini hidup jujur. Dia nggak mau, ya kan, disogok. Dia selalu transparan soal pajak-pajak yang dia harus dia bayar. Dia juga memperlakukan karyawannya dengan adil. Suatu hari seorang pelanggan berkata kepadanya, "Ci," ya kan, si Angela ini, "Ci, tahu nggak kenapa saya langganan selalu kembali ke coffee shop ini?"
Ya kan, kalau soal enak sih ya banyak kopi yang enak. Ya kan, tapi Cici tahu nggak kenapa saya selalu kembali ke toko kopi ini? Karena ya kan bukan hanya karena kopinya yang enak, tapi setiap saya ketemu Cici, saya merasakan kedamaian. Sehingga ketika saya datang ke tempat kopi ini, hati saya juga ikut damai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena si Angela ini, dia kan punya api yang bisa menjadi terang. Dia menjaga apinya Bapak Ibu Saudara. Ya, mari saya juga mengajak setiap kita, saudara kan yang bekerja di dunia usaha, ya kan, jangan terus kompromi dengan cara-cara dunia, dengan ketidakjujuran. Bisa kok, ya kan. Hari Kamis kemarin saya juga sudah berikan banyak contoh. Hari Minggu yang lalu juga saya berikan banyak contoh. Banyak pengusaha-pengusaha bisa tetap menjaga integritasnya, menjaga apinya tetap kudus, dan tetap diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menyalakan apinya. Ya kan, Roh Kudus ingin ada di dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah api itu masih menyala atau sudah mulai pudar? Ya, saudara ikut Tuhan Yesus masih semangat? Ya, atau sudah mulai pudar? Jangan nunggu ibadah padang dulu. Ya kan capek nya kok tiap ya kan lagi lemes, jemaat lemes, ayo ibadah padang. Wah, udahlah ke warung padang boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak harus ya kan ibadah padang dulu, nggak harus KKR dulu. Saudara bikin KKR di rumah saudara sendiri sama istri sama anak-anak. Ya kan Bapak Ibu Saudara, bangun waktu kita sama Tuhan. Mulai dari mesbah pribadi. Ya kan, di mobil juga atau di motor juga. Di motor saya sering kali juga menyembah Tuhan. Ya kan, setel ya kan lagu di sini Bapak Ibu Saudara. Sering kali saya harus menutup kaca helm saya karena saya nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Ya kan, air mata menangis, ya kan, air mata saya menangis. Ya kan, turun dengan deras Bapak Ibu Saudara. Ya kan, jadi nggak harus nunggu di gereja. Dimanapun Roh Kudus mau melawat saudara. Ya, saudara nggak harus jadi orang yang punya talenta yang hebat, nggak harus menjadi multi talenta, nggak perlu jadi orang yang hebat, nggak perlu orang yang berbakat besar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya kan, karena bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan hanya mencari orang-orang yang tetap bersedia menjaga apinya tetap menyala. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tuliskan di situ terakhir. Next coba. Kita bukan lilin yang menunggu terbakar. Kita adalah obor yang harus tetap dijaga nyalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bukan lilin kecil sebetulnya. Ya kan, sebetulnya kita punya potensi untuk menjadi obor yang apinya menyala besar. Ya, tetapi semua itu bukan bergantung sama Tuhan saja. Ada bagian kita. Ya, bulan ini bulan Roh Kudus, ya kan, menyala di dalam kehidupan kita. Keputusannya ada di tangan kita. Apakah kita mau berkomitmen, ya kan, membangun hati kita terus dekat dengan Tuhan, bukan hanya waktu-waktu ibadah, tetapi setiap hari. Bagaimana membangun ibadahnya? Ya kan, membangun ibadah itu bukan hanya sekedar nyanyian, ya kan, tetapi menjaga kekudusan apa yang kita omongkan, menjaga apa yang masuk dalam pikiran kita, menjaga apa yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara, menjaga kelakuan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu juga ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ya, ketika itu semua terjadi, itu sama seperti kita sedang memberikan kayu yang benar, ya kan, di tengah apinya Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan kalau api itu diberikan kayu yang benar, maka api itu akan membesar, 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 membakar Bapak Ibu Saudara. Membakar apa? Ya akan membakar setiap permasalahan kita, membakar setiap sakit penyakit kita, membakar setiap kekurangan kita, membakar setiap permasalahan, ya kan, yang besar sekalipun. Tetapi kalau api itu sudah menyala, ya kan, maka kita pun ikut menyala, abangku. Amin.
Ya, kita menjadi pribadi yang bersuka cita, penuh gairah, penuh semangat, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya kan, karena api Roh Kudus itu yang tidak akan pernah padam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.